Halo teman-teman, kembali lagi bareng gua Mahdan di channel Mahdan75. Hari ini kita akan membahas fenomena menarik yang sering kita temui di masyarakat, yaitu bagaimana penampilan fisik seseorang bisa mempengaruhi pandangan kita terhadap moralitas dan tindakan mereka. Banyak berita tentang seorang perawat yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak kecil. Namun, karena penampilannya yang menarik, banyak orang di media sosial justru merasa simpati dan berempati kepadanya di dalam kolom komentar. Ini adalah perlakuan yang sering kita lihat ketika kejadian yang sama melibatkan orang dengan penampilan yang biasa saja. Kita juga bisa melihat fenomena serupa dalam kasus Jeremy Mix yang dijuluki sebagai hot talent, yang viral karena ketampanannya membuat banyak orang merasa simpati, bahkan menawarkan kontrak modeling meskipun dia sedang menjalani hukuman penjara. Bagaimana mungkin seorang yang tampan seperti itu melakukan kejahatan? Begitulah kira-kira pemikiran banyak orang. Fenomena ini membuat kita bertanya-tanya, apakah memiliki penampilan yang menarik membuat kita lebih diterima di masyarakat? Apakah penampilan fisik bisa membuat kita mendapatkan simpati bahkan ketika melakukan tindakan buruk? Dalam video ini, kita akan membahas mengapa orang-orang dengan penampilan menarik dapat perlakuan istimewa, bahkan ketika mereka menjadi tersangka dalam kejahatan. Apa yang terjadi dalam pikiran kita sebagai manusia? Mengapa kita memiliki pandangan khusus terhadap orang-orang dengan paras indah? Apakah kompas moral kita dipengaruhi oleh penampilan fisik? Selain itu, kita akan membahas bagaimana pandangan sosial terhadap kecantikan mempengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Apa yang mungkin menjadi penyebabnya dan apa konsekuensinya. Kita semua menyukai keindahan, dan mungkin keindahan diperlukan dalam hidup untuk membuatnya lebih bermakna. Namun, bagaimana jika penampilan terhadap keindahan ini mempengaruhi perlakuan kita terhadap individu dalam masyarakat? Mengapa kita sebagai masyarakat cenderung menilai nilai moral seseorang berdasarkan karakter fisik? Seringkali berada di luar kendali mereka. Ada beberapa paradoks moral di dalam masyarakat di mana kita secara tidak sadar menganggap bahwa penampilan fisik eksternal seseorang bisa menjadi indikator kualitas moral atau etis mereka. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan betapa dangkalnya penilaian kita terhadap seseorang dan bagaimana nilai-nilai moral dan etika seringkali kalah oleh obsesi terhadap penampilan fisik. Di video ini, kita akan membahas beberapa contoh kasus dan mencoba memahami lebih dalam mengapa hal-hal ini terjadi. Kita juga akan melihat teori-teori yang menjelaskan fenomena ini, seperti teori deserving dari N.T. Fodor atau konsep logism yang sudah lama menjadi topik dalam studi sosial atau psikologi. Kita akan membahas bagaimana fenomena ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari dunia kerja, pendidikan, hingga hubungan antara pribadi. I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. Kita sering mendengar berita tentang pelaku kejahatan yang mendapat simpati karena penampilan mereka. Misal, Teddy Bundy, seorang pembunuh berantai yang dikenal karena daya tarik fisiknya. Meskipun ada bukti kuat yang menunjukkan dia bersalah, banyak orang sulit mempercayainya karena penampilannya menarik. Bundy bahkan mampu memanfaatkan daya tariknya untuk mendekati korban dan memanipulasi pengadilan. Ini adalah contoh klasik bagaimana penampilan fisik dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang. Norman D. Vedder dalam Deserving Theory menjelaskan bahwa penilaian kita tentang apakah seseorang layak menerima sesuatu, seperti hukuman,
sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penampilan fisik. Konsep ini menyoroti bagaimana kita seringkali memberikan perlakuan khusus kepada mereka yang dianggap menarik secara fisik. Misal, seorang yang tampan atau cantik mungkin dianggap tidak layak menerima hukuman berat karena kita merasa simpati terhadap mereka. Dan ada juga istilah logism. Logism merujuk pada diskriminasi berdasarkan penampilan fisik. Diskriminasi ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesempatan kerja, penilaian akademis, hingga hubungan interpersonal. Fenomena ini menunjukkan betapa dangkalnya penilaian kita terhadap orang lain hanya berdasarkan penampilan mereka. Logism dapat menyebabkan ketidakadilan yang serius dan memperdalam kesenjangan sosial. Contohnya, di tempat kerja, individu yang lebih menarik secara fisik sering mendapatkan gaji lebih tinggi dibandingkan rekan kerja yang lain. Di sekolah, siswi atau siswa yang menarik mungkin mendapatkan perhatian lebih dari guru dan teman-temannya. Ini menunjukkan bagaimana logisme dalam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, dari pendidikan hingga karir. Kita tidak bisa mengabaikan peran media dan budaya populer dalam memperkuat standar kecantikan yang tidak realistis. Industri K-pop atau K-drama atau misalnya sering menampilkan artis-artis dengan penampilan yang dianggap sempurna, yang menciptakan tekanan sosial untuk mempengaruhi standar tersebut. Artis-artis ini seringkali menjadi prosedur kosmetik untuk mencapai penampilan ideal yang kemungkinan atau yang kemudian diidolakan oleh masyarakat. Media juga memainkan peran besar dalam membentuk persepsi kita tentang kecantikan. Iklan, film, atau acara televisi sering menampilkan individu yang memenuhi standar kecantikan yang sempit, yang membuat kita merasa bahwa kita harus terlihat seperti mereka untuk diterima di dalam masyarakat. Hal ini menciptakan tekanan besar terutama bagi generasi muda untuk mengejar penampilan yang tidak realistis dan kadang-kadang tidak sehat. Obsesi terhadap penampilan fisik ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Banyak orang yang merasa tidak percaya diri karena tidak memenuhi standar kecantikan yang ada. Hal ini dapat menyebabkan gangguan cinta tubuh, depresi, kecemasan, tekanan yang untuk selalu terlihat sempurna dapat menyebabkan stres kronis dan mempengaruhi kesejahteraan kita secara keseluruhan. Selain itu, orang yang merasa tidak menarik seringkali mengalami diskriminasi dan penolakan sosial yang dapat memperburuk masalah kesehatan mental mereka. Misalnya, mereka mungkin merasa tidak dihargai atau tidak layak, yang dapat mengarah pada rasa rendah diri dan isolasi sosial. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita mengubah pandangan kita terhadap kecantikan dan menghargai diri kita sendiri apa adanya. Kecantikan sejati seharusnya berasal dari dalam diri kita, bukan dari penampilan luar. Kita harus belajar untuk lebih menghargai kebaikan, integritas, empati, dan kecerdasan daripada sekedar penampilan fisik. Dengan demikian, kita bisa membangun masyarakat yang lebih adil dan penuh kasih. Kita perlu menekankan pentingnya nilai-nilai internal dan tidak membiarkan penampilan fisik mendekade bagaimana kita mempengaruhi atau memperlakukan orang. Dengan mengubah pandangan kita bisa mengurangi diskriminasi berbasis penampilan dan menciptakan lingkungan yang lebih eksklusif. Kita harus mulai dari diri kita sendiri dengan menghargai orang lain berdasarkan karakter dan tindakan mereka, bukan penampilan mereka. Ini adalah langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar dalam masyarakat. Sekian, terima kasih.